Sebagai negara yang 3/4 wilayahnya adalah lautan, kita harus bangga dengan kekayaan maritim kita. Karena selain potensi wisata yang beragam, potensi sumber daya alam laut kita juga melimpah. Kamu kok kayak baca puisi gitu sih? Karena itulah semangat kebanggaan nasionalisme hari ini itu benar-benar lagi, aduh gimana sih? Gara-gara tadi pagi nyanyiin Ismail Marzuki loh. Ditambahin. Ayo, ditambahin. Ya, betul. Tapi betul sekali Adria. Jadi potret Indonesia ini sebagai negara maritim memang sudah terkenal sejak lama. Itulah yang mungkin menjadi salah satu motivasi begitu ya. Bagaimana ada negara-negara lain yang mau mencuri ikan di Indonesia atau di kawasan perairan Indonesia, ya toh? Betul, tapi kalau ngomong-ngomong soal ikan, kalian pasti tahu kan namanya ikan cakalang. Cakalang Cakalang bukan besok. Cakalang. Tapi ini memang melimpahnya ikan cakalang memang membuat masyarakat di Bitung, Sulawesi Utara ini mengolahnya menjadi produk yang tahan lama dan bernilai ekonomis. Jadi produk ini kemudian menjadi kearifan lokal masyarakat setempat dan mampu menopang perekonomian masyarakat. Sulawesi Utara mempunyai sumber daya perikanan yang sangat berlimpah. Salah satu pusatnya ini berada di Kota Bitung karena berhadapan langsung dengan laut. Dan komoditas unggulannya adalah cakalang. Bitung disebut sebagai kota pelabuhan nelayan. Letaknya strategis karena berada di perairan Selat Lembe yang berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik. Cakalang jadi primadona hasil tangkapan nelayan lokal. Selain laris dijual segar, cakalang juga diolah menjadi produk bernilai jual tinggi, yaitu cakalang fufu. Cakalang fufu atau cakalang asap merupakan panganan khas Sulawesi Utara. Awalnya pengasapan ikan bertujuan untuk mengawetkan ikan agar tahan lama. Namun kelamaan, cakalang fufu menjadi hidangan yang justru dicari. Satu ekor cakalang fufu dapat bertahan 3 hari sampai 1 bulan jika dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Kalau dulu itu makanan rakyat, makanan rumah tangga yang biasa. Bagaimana kemudian secara kearifan lokal wisdom, pengetahuan lokal, mereka kemudian menemukan untuk mengawetkan ikan itu ada banyak caranya. Nah, kita tahu bersama daerah Manado, Minahasa, sebagian itu daerah pantai. Nah, karena banyak ikannya, pada suatu masa tertentu mereka menemukan ternyata diasapin atau difufu dalam bahasa Melayu Manado, difufu. Jadi disebut ikan cakalang fufu. Untuk membuat cakalang fufu, ikan cakalang yang masih segar harus dibersihkan dari isi perut dan insangnya. Kemudian dibelah menjadi 2 bagian dan dipisahkan tulangnya. Lalu ditusukkan pada rangka bambu yang kuat hingga membentuk bundar. Jadi setelah ditusuk-tusuk dengan bambu, ikan cakalangnya ini diberi pewarna merah, diberi pewarna makanan, supaya nanti kalau udah jadi tampilannya lebih menarik. Pengasapan ikan memakan waktu hingga 3 jam, dan hanya bagian dagingnya saja yang diasapkan, alias tidak dibalik. Ya memang seperti itu, kalau kita balik gini tidak kelihatan bagus lagi karena nanti atas bawahnya hitam kan. Itulah kelihatan keunikannya cakalang fufu, Bu. Untuk mendapatkan ikan asap sempurna, api harus merata di setiap sudut. Sabut kelapa pun dipilih menjadi bahan bakar karena bisa menghasilkan asap yang banyak. Selain itu, sabut kelapa juga mudah didapatkan di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara, cakalang fufu juga dijadikan oleh-oleh. Meski terkenal di seantero Indonesia Timur, namun lokasi produksi utamanya ada di Bitung. Salah satu pusatnya ada di Kelurahan Girian Atas yang biasa disebut Kampung Cakalang. Sekitar 75% penduduknya adalah pembuat cakalang fufu. Usaha ini sudah berlangsung turun-temurun di Girian. Awalnya kita cuma jual ikan mentah. Setelah kelamaan kita cuma bikin ikan tongkol. Setelah itu kita ke pasar, kita lihat kok ini ada orang bikin cakalang fufu, maksudnya apa kita bisa ikut dengan mereka. Ya alhamdulillah kita bisa juga bikin ikan seperti ini. Akhirnya sudah menjadi umum.
Dalam sehari, satu rumah usaha dapat menghasilkan 200 kg cakalang fufu. Jumlah ini tergolong sedikit dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Produksi menurun karena keterbatasan sumber daya ikan. Kalau bahan baku nggak seperti yang tahun-tahun kemarin 2011. Kalau di tahun-tahun kemarin 2011 itu alhamdulillah semua pasarannya tempat-tempat pengasapan ini dia bahkan bisa nampung satu tempat pengasapan sampai 1-2 ton. Tapi sekarang nggak, ya. Kadang-kadang cuma ya 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo. Itu pun ikan yang sudah lama-lama di cold storage. Meski demikian, omset produksi cakalang fufu masih cukup besar. Dalam setahun, pengusaha dapat mengantongi sekitar 10 miliar rupiah. Ya alhamdulillah, maksudnya dengan ikan asap ini kita bisa kuliahkan anak-anak kita. Ya maksudnya kita bisa bikin rumah. Maksudnya alhamdulillah penghasilan kita hitung-hitung lumayan lah. Cakalang fufu dari Girian telah dipasarkan hingga keluar pulau. Bagi warga setempat, membuat cakalang fufu sudah tak lagi sekedar meneruskan tradisi, namun menjadi sandaran hidup sehari-hari. Nah, setelah diasap, cakalang fufunya ini harus didiamkan dulu sekitar kurang lebih 2 jam untuk nantinya siap dikemas dan dijual kepada pembeli. Nah, cakalang fufu ini juga langsung siap dimakan karena sudah matang, tanpa perlu diolah kembali menjadi olahan tertentu. Dari Aurora, Lutfi Evan melaporkan untuk NET.